Hai Sobat Buda, berjumpa lagi dengan kami. Salam juah-juah nada Bapak Turara Senina. Amin dijape kemeringan iwas kini juah-juahan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Sobat Buda, adik Tasya nggak punya teman. Jadi dia main di dalam ayunan. Mamanya kerja. Tengok mama dari situ ya anakku. Tengok mama ya, jadi kita buat minta ayunan deh Sobat Buda. Jadi dia bisa lihat. Oh, mamanya kerja ya dek. Kain Indra. Ini kita angkat di semuanya. Saya tidak mau ke kebun lagi ya. Kepalaku pecah rasanya. Naik, kurasa tensiku Sobat Buda gara-gara Anda kurang deh benang nandaya, nilai benang. Tahu nggak Sobat Buda, tadi malam rumah kami digeledah sama orang sinilah, diketok-ketoknya, bukan masalah geledah ya Sobat Buda. Katanya dia lari ke rumah kami. Jadi aku ini udah segini ketakutannya gini Sobat Buda. Aku pikir kami ada masalah sama Pak Uda. Kita kan di rumah satu harian di ladang apa kan. Jadi kita tidak tahu apa permasalahan orang di rumah.
sekitar kita lah seperti itu ya. Jadi orang ini tiba-tiba datang marah-marah apa, rupanya orang itu berondok di dekat kandang ayam kami, kedapatlah orang itu sahabat Buddha. Jadi kayak mana lah ya permasalahannya ini, dia curi barang minyak, barang punya orang seperti itu ya. Jadi dia merondok dekat kandang ayam kami. Kami kan nggak tahu sebab bila orang itu larinya ke rumah kami, dikiranya kami sembunyikan di dalam. Rupanya kan orang itu kan di luar kandang ayam, kan ada bekas kandang ayam kita. Rupanya orang itu di dalam merondok. Jadi kami bilang sama Pak Uda ya, janganlah ambil masak. Maksud saya ini kalau kami bahasa Indonesia apa ya? Olah gebui. Jangan ditinjui, jangan dipukuli ya sahabat Buddha, biar yang berwajib yang mengurus seperti itu. Karena kita ini kita tidak tahu apa sebabnya dia mencuri sahabat Buddha. Karena kelihatannya wajahnya pun bukannya serius sekali tadi dia mencuri ya. Kita lihat dari wajahnya ini memang keadaan terpaksa juga dia mengambil orang-orang itu ya sahabat Buddha, seperti itu. Kasihan sebenarnya, tapi terkadang di sini kalau kita kasihan belum tentu juga dia apa ya Pak Menda, bukan untuk anaknya pun ya kan, untuk dirinya sendiri membeli barang yang tidak, begitulah sahabat Buddha, seperti itu, yang tidak berguna. Tapi nggak semua juga seperti itu, adapun dia mencuri ya seperti itu. Tadi malam kita lihat wajahnya bukannya ada niat dia mencuri, mungkin dengan keadaan dan situasi dia. Tetapi macam mana ya sahabat Buddha, namanya kalau udah bersalah ini ya pasti orang sini ya, warga sini ya apapun ceritanya pasti kena juga. Tapi ya itu mereka lah ya sahabat Buddha. Tapi melihat kejadian seperti itu, saya kurasa tadi malam sampai menangis histeris ya, karena kita udah enak tidur-tidur, capek kerja di kebun, enak tidur, tiba-tiba digedor-gedor pintu, ada orang marah-marah, wah anjing keluar gitu, kayak gitu bahasa yang nggak ada ya, seperti itu. Ternyata bukan di dalam rumah, ternyata di kandang ayam kami. Pak Uda pun kurasa walaupun dia seorang laki-laki mungkin terberak-berak juga tadi malam karena kaget dan terkejut ya sahabat Buddha. Entahlah, itulah kadang ya sahabat Buddha. Tapi kalau manusia kalau di sini kan kerja ya nggak mau gitu, kalau kita beri dia ada gengsi seperti itu sahabat Buddha. Begitulah, kita tidak tahu ya, itu masing-masing lah. Tapi itulah sahabat Buddha, kalau umpamanya tadi malam bi udah pecah kepalaku ini, naik tensi, mungkin kita pagi ini tidak akan jumpa lagi sahabat Buddha. Karena saya pun sampai jam 2 malam tadi malam nggak bisa tidur, kepalaku ini udah kayak gini, bulat di sini sampai sekarang. Sebenarnya ini sahabat Buddha sakit gini. Sakitnya kenapa? Karena ketakutan, pikirannya yang enggak, entah adekku entah abangku, seperti itu. Namanya kita di sini semua keluarga bi udah juga ya, jadi perasaan kita ini atau ada kesalahan apa yang kita lakukan seperti itu sahabat Buddha. Tadinya aku tidak mau ke kebun juga, tapi ya udahlah bawa ke kebun juga, karena kalau ke kebun lebih tenang juga, nanti kerjakan pekerjaan ini kerjaan pekerjaan itu, jadi kita agak plong juga sih pori-porinya. Kalau nggak tadi sempat tadi bi udah itu terus menangis, mungkin kita tidak jumpa lagi. Karena aku habis keluarkan menangis kuat-kuatnya tadi malam sahabat Buddha, takutnya minta ampun aku sahabat Buddha. Macam mana ya sahabat Buddha, namanya kalau udah rame ini udah kumpul masyarakat, walaupun kita kasihan bilang pasti kayak mana lah. Itulah namanya, jangan kita lakukan yang tidak bagus itu. Sebenarnya tadi kalaupun dia nggak ada kerja, nggak ada beras di rumah, ya setidaknya dia cari-cari ada kerjaan Bu Pak gitu. Kenapa ya kan, Pak udah pun sering seperti itu, nggak punya kerjaan, tapi dia ya minta tolong sama orang ada kerjaan apa seperti itu sahabat bilang. Ya kadang ya gaji tidak sesuai juga sih sebenarnya, tapi daripada nggak ada yang dapat, bagus lagi sedikit pun yang penting dapat gitu. Sekarang kan orang kan lihat juga, ada pekerjaan kecil gajinya kadang malas juga orang kan gitu sahabat dia. Kami bilang pun tadi malam kan, tapi walaupun seperti itu dia udah kena marah, aku nggak tega juga sih sebenarnya sahabat Bida melihatnya, menangis juga, dengar juga ceritanya, entah betul entah enggak itu nggak tahu saya ya, entah betul yang diceritakannya apa enggak,
Saya kurang tahu sahabat Buddha. Entah ada kebohongan, entah ada nggak tahu lah. Yang penting begitulah. Jadi kandang ayam kami itu penuh dengan kenangan juga, orang sembunyi seperti itu. Mungkin kencingnya pun keluaran loh sahabat Buddha, keluaran di kandang ayam itu. Kencing jadi di kandang ayam kami. Karena ketakutan mungkin udah dikelilingi orang kan. Keluaran kencingnya karena tadi pagi ku tengok basah, bau juga, bau pesing di kandang ayam kami itu tadi pagi. Karena aku bangunkan tadi pagi Menda kan, ku bilang ceritaku sama Menda tadi ada malam orang lari kemari. Jadi kami tengok memang ada terkencing-kencing bau pesing di dalam kandang ayam itu. Kasihan pun kita kalau udah namanya bersalah pasti akan ada juga namanya hukumannya ya sahabat Buddha. Memang kalau gengsi ini janganlah. Memang kalau gengsi ini memang harus dibuang jauh-jauh. Kadang-kadang kan gini, kalau setelan bisa tinggi, nanti rupanya nyuri sayur gitu. Nah udah siap kita bersihkan tanaman kita ini. Ini semua bibit-bibit semai ya sahabat Buddha. Kadang-kadang kan tadi malam ada juga perasaan curiga sama Pak Uda kan. Apa diperkosanya istri orang, apa diperkosanya anak orang kan gitu sahabat Buddha. Karena orang gitu teriak marah-marah tanpa sebab, nggak dibilangnya ada orang lari kemari gitu. Orang itu pun nanya bukan langsung, kan biasa dia nanya ada orang kemari bang, lari bang, mencuri kan gitu, maling. Ini enggak, langsung tiba-tiba marah, ketok-ketok pintu. Buka pintu, keluarkan orang itu, jangan sembunyi gitu kan. Kita pun jadi takut, jadi perasaan buruk juga sih sebenarnya sama Pak Uda tadi malam, berdosa juga. Tadi Bi udah mau siap itu tadi lanjutin labu, habis benangnya ya sahabat Buddha. Nah udah siap kita siram semua, udah aman. Kejadian tadi malam sungguh tidak bisa dilupakan. Pak Uda pun kurasa tadi malam dia kan sekarang hitam sahabat Uda. Mungkin tadi malam bukan hitam lagi dia ya. Udah warna putih. Pak Uda coba tanya Pak Uda, lalah sampai terkencing-kencing. Terkencing. Pak Uda juga terkejut ya. Terkejut. Nggak tahu apa-apa nih, dia bangun ronda pintu. Dia ini kan Pak Uda, itulah bedanya perbedaan desa dengan kota kan. Kalau di sini kan masih kita suasana walaupun udah rame tapi kan sifat kita ini semua masih sifat desa gitu. Jadi dia pun tidak menegur kita itu tidak kan seharusnya Pak Menda ada lari orang ke rumahmu kan gitu. Ini enggak, buka pintu gedor gitu. Buka pintu, kalian sembunyikan, buka pintu, keluarkan mereka gitu. Jadi kita kan terkejut sahabat Buddha. Ternyata bukan di dalam rumah pun. Untung juga kita nggak pakai besi Pak Men. Ya, untung nggak pakai. Kalau nggak pakai besi udah habis kami didobrak pintu itu blong ke dalam. Karena engsel kami itu yang di dalam kan nggak pala kuat. Kalau udah kita kunci pakai besi kan nggak pala, kayak mana pun orang itu nggak bisa segampang itu terbuka ya sebenarnya. Rupanya di kandang ayam. Jadi kandang ayam itu gimana ceritanya? Udah ayam pun nggak ada. Masuk pula maling ke dalam kandang ayam. Masuk ke dalam ya, ke lubangnya itu. Ada lubang dari pintunya itu kan muat orang ke dalam itu. Jadi masuk ke dalam. Sebenarnya kalau dia memang butuh kali uang kayak gitu Pak Uda, entah apalah salahnya jaga parkir kerja apa ya kan. Memang gajinya bukan besar tapi kan setidaknya tadi kan dapat sedikit. Entah mau beli apa, kita kurang tahu juga. Mau beli yang aneh-aneh lah. Itu kata Pak Uda, jangan terlalu kasihan Bi Uda katanya, belum tentu juga nanti nampak wajahnya kasihan, kita tidak tahu juga entah mau beli apa yang aneh-aneh kata Bi. Seperti itu ceritanya hari ini sahabat Buddha. Kita pun pergi mau beli benang karena kehabisan benang kita ya. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Buddha.